Kita akan lanjutkan bahasan tentang al-asbab, yaitu sebab-sebab yatayassaru qiyamul lail. Sebab-sebab qiyamul lail, salat malam itu yatayassar, menjadi mudah kita lakukan. Kemarin kita sudah bahas empat sebab fisik, ya, empat sebab zohir. Kali ini kita akan bahas ada empat sebenarnya sebab batin, tapi kayaknya mengingat waktu kita hanya bisa membahas satu, ya. Gak apa-apa ya. Kita akan bahas tentang sebab-sebab batin. Ya, ada empat. Yang kedua ini adalah rasa takut yang mendominasi. Yang ketiga adalah eh, apa namanya? Kita bisa mendapatkan kemudahan dengan cara mengetahui fadilah, keutamaan sholat malam. Nanti kita bahas nih secara detail keutamaan sholat malam. Yang kelima ini meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas yang itu. Salah satu faktor batin, ya kata Imam Ghazali, yang bisa membantu kita untuk mengerjakan sholat malam adalah salamatul qalbi, ya, hati yang selamat, selamatnya hati. Ya. Jadi ketika hati kita selamat, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk melaksanakan sholat malam. Mengapa demikian? Ya. Al-arwahu junudun mujannadah. Kita udah bahas dia kemarin tuh yang terakhir tuh, ya, dengan mengurangi dosa kan gitu. Ketika hati kita itu selamat dari tiga hal ini, maka kita akan hati kita itu hijabnya akan hilang. Penghalangnya untuk mendekat kepada Allah akan berkurang. Nah, semakin kurang hijab itu, maka semakin mudah kita mendekat kepada Allah Subhanahu. Akan semakin mudah, Allah bikin kita mudah. Sebab bangun malam, mengerjakan sholat, seniat apapun kita, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengundang kita, itu berat. Udah nggak? Berat ya, ada aja halangan. Ya, ada aja. Nah, maka yang paling pertama dari sisi batin yang harus kita perbaiki adalah selamatkan dulu hati. Salamatul qalbi. Dari apa? Ya, anil hikdi. Selamatkan hati kita dari hikdu. Apa itu hikdu? Masih ingat nggak? Itu udah bahas, ya, udah bahas tuh dalam risalah Adabi Sulukil Murid. Ya, hikdu adalah hati kita. Ya, sebenarnya awal hikdu adalah godok, marah, ama, amarah. Kepada siapa? Kepada saudara kita sesama muslim. Ya, gitu, saudara kita sesama muslim. Tapi kita tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk melawan, untuk ngebales. Nah, ya. Malah itu, kalau kita punya kemampuan ngebales, kita akan pukul. Benar nggak? Ya, kita akan pukul. Kenapa? Kita merasa dia sepadan sama kita atau di bawah kita. Maka malah yang meledak, meluap kepada orang di bawah kita itu akan menghasilkan penindasan. Akan menghasilkan tindakan zolim. Benar nggak? Kalau kita atasan malah sama bawahan, bawahan kita kasih kerjaan yang bukan tugas dia misalnya. Ya, karena landasannya emosi atau marah. Gitu kan? Kalau kita sebagai suami misalnya, kita kesel sama istri, maka istri akan kita tanda kutip zolimi dengan banyak hal misalnya, dengan didiemin, zolim juga, ya, misalnya, atau dengan dipukul bahkan KDRT dan lain sebagainya, berbahaya sekali. Itu ketika malah diluapkan, karena lawannya adalah yang sepadan dengan kita. Nanti dari malah yang meluap ini sebenarnya jantung kita, kata Imam Ghazali. Jantung kita itu memompa lebih kencang. Nah, ya. Kalau jantung memompa lebih kencang, dampaknya apa? Tekanannya kuat. Tekanan kuat artinya apa? Hipotensi. Jadi darah tinggi itu sebenarnya dari godop yang meluap, ya. Dari godop yang meluap. Dia naik ke otak dia, ya. Panas. Yang jadi masalah adalah ketika godop ini meluap sehingga jantung kita berdetak sangat kencang. Ternyata di
saluran darah kita, ya, saluran darah kita, apa namanya, pembuluh darah, itu ada penyumbat yang terjadi apa? Stroke, ya. Jadi stroke itu sebenarnya memang disebabkan oleh pola makan, iya. Karena kolesterol gitu kan, itu penyumbatnya. Tapi yang membuat dia terjadi adalah darah yang dipompa dengan kencang karena amarah. Jadi sebenarnya penyakit fisik kita itu seringkali dimulai dari penyakit hati yang dimulai dari godok, dari marah. Oke, jelas ya. Nanti kita akan bahas khusus tentang godok. Ada materi khusus tentang godok dari guru saya. Saya waktu bikin itu di materi ujian sekolah, ujian kampus kuliah, ada tuh disuruh bikin materi tentang anger management, ya, UAS buat ujian sekolah tuh, tentang manajemen emosi, manajemen apa amarah. Saya bawain materi guru saya itu dapat 9 presentasi. Ya, godop dari guru saya. Tapi ada godop yang kedua. Godop yang kedua apa? Ya. Godop yang kedua adalah ketika kita marah kepada orang lain sama muslim, tapi kita nggak mampu untuk melawan dia. Entah dia atasan kita, gitu kan? Entah dia ibu kita, gitu kan? Entah dia ayah kita, bapak kita, suami kita, istri kita, ya. Kita anggap dia orang yang di atas kita lah. Yang nggak mungkin kita melawan dia, nggak mungkin. Tapi hati kita jengkel. Yang terjadi apa? Dipendam. Benar nggak? Dipendam. Dampaknya apa ke fisik kita? Ya. Pendaman itu yang membuat jantung kita itu kembang kempisnya cepat. Naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu kan. Jadi alirannya itu bulak-balik dia. Sehingga muka kita cenderung pucat nanti. Mereka orang yang nahan dendam tuh mukanya pucat biasanya. Gairah hidupnya berkurang gitu nggak? Lemes. Lihat deh kalau istri misalnya marah dia, biasanya itu perempuan ya. Istri marah pada suaminya kan nggak mungkin ngelawan kan? Yang terjadi apa dia? Diem. Kalau dia diem, mas ngapa-ngapain nggak? Jujur aja. Mau masak males, nyuci males, nggak ada gairah hidup. Ya nggak? Itu sebenarnya adalah marah yang dipendam. Kita ke teman kita begitu. Kita ke bos kita nih kerja nih. Dimarahin, kita nggak bisa balas, kita gedek. Akhirnya kita apa? Kerjanya itu kayak nggak enak banget. Ngapa-ngapain tuh nggak enak banget. Gitu kan? Itu semua marah yang dipendam. Nah, marah yang dipendam terlalu lama. Itu menyebabkan satu penyakit hati namanya hikdu. Jadi hikdu itu pendaman amarah yang dipendam lama banget. Itu amarah yang tidak bisa terlampiaskan. Yang bahaya dari hikdu adalah ketika dia sudah mulai pada fase tidak lagi kuat untuk menahan amarah itu, atau dia sudah punya kemampuan untuk membalas, maka hikdu ini akan mendrive dia, mendorong dia kepada perbuatan yang bahkan lebih buruk daripada ledakan amarah biasa. Jadi jangan heran, banyak orang pendiam tiba-tiba, mohon maaf banget ya, mencelakakan orang lain. Benar nggak? Motifnya apa? Saya diledekin mulu tiap hari sama dia. Saya nggak begitu. Saya dulu dibully tuh sama dia waktu kecil. Itu saya nggak. Kenapa itu terjadi? Ya, ada pendaman lama di hatinya yang dia pendam, nggak pernah dihilangkan, nggak pernah dirilis, dipendam doang gitu ya. Suatu ketika di-trigger atau dia sudah punya kekuatan, dia akan membalas dengan lebih parah daripada marah yang biasa langsung diluapkan. Jadi hikdu ini bahaya. Hikdu kepada umat Islam. Nah itu kalau hikdunya karena marah. Ada kalau hikdunya karena pride, karena ego, karena bangga diri, karena ujub. Ya, dia merasa orang lain seharusnya nggak dapat apa yang dia dapat. Ya, orang lain seharusnya nggak dapat, harusnya dia yang dapat misalnya begitu. Jadi hikdu nanti itu, ya. Nah, hikdu ini nanti muncul penyakit kedua namanya hasad, ainul hasad. Ya. Dia memandang pandangan dia kepada apa yang dimiliki orang lain dengan pandangan yang penuh dengan rasa iri. Harusnya dia nggak dapat, saya yang dapat. Kalaupun saya nggak dapat, dia juga nggak boleh dapat gitu. Nah, hasad, gitu nggak? Yang bahaya dari hasad adalah kalau hasad kan dipendam di diri dia. Ada penyakit turunan lagi nanti namanya hasud. Ya, hasud ngajak-ngajak orang, muncul lagi bah, gitu kan? Muncullah namimah, adu domba, muncullah fitnah. Jadi sebenarnya akalnya dari ujub, rasa bangga yang disenggol.
Ya, sering nggak kita tuh ego yang disenggol. Ini sering juga terjadi pada laki-laki pada istrinya misalnya. Ya, suami itu atau laki-laki itu punya satu penyakit bawaan, yaitu ego, bangga dirinya tinggi di beberapa titik. Kalau disenggol titik itu, nih akan meledak, gitu nggak? Karena egonya ini jangan sampai disenggol, ya, misalnya gitu. Diajak diskusi suami bisa misalnya. Tapi kalau diperintahin misalnya, dinasehatin tanda kutip ya, dinasehatin langsung, itu biasanya nggak bisa terima tuh, ya. Lebih biasanya hati ke hati, bukan disuruh atau dinasehatin lah langsung. Makanya saya nggak pernah ngajuin kan, istri suami saya nggak pernah mau sholat, Ustaz gimana ya? Jangan kamu yang nasehatin, ajak nggak apa-apa kalau ngajak, nasehatin jangan jangan bilang, Pah, saya ngaji nih, kata guru saya, kalau nggak sholat tuh masuk neraka. Kamu kok nggak sholat-sholat? Malah dia. Gitu nggak? Egonya laki-laki tuh begitu. Nggak mau dinasehati sama istrinya. Nah itu kalau disenggol tuh, si ujub itu tuh, dia akan meledak. Dia akan meledak. Jadi caranya nggak begitu gitu kan. Ada ada caranya. Diajak ngobrol empat mata dengan santai, pas lagi kondisi adem, dikasih makan dulu, dikenyangin dulu, ya, dan lain sebagainya. Misalnya gitu. Begitupun kalau orang tua. Ya saya nggak pernah nganjurin kita nasihin orang tua nggak, ya. Karena kalau kita nasihin orang tua itu akan ngomong, tawan mana lo sama gua gitu ya. Gua hidup lebih lama dari lu. Gua udah makan asam manis, asam garam gitu kan, dan lain sebagainya. Kalau orang tua selalu begitu. Coba dah nasihin orang tua nggak bisa. Maka bukan nasihatin orang tua tuh, ya dekat sama dia, ajak ngobrol, diskusi, ya, dan lain sebagainya. Jadi bukan bentuknya perintah atau nasihat, karena egonya jangan disentil. Nah gitu. Itu namanya ujub tuh. Ketika manusia egonya disentil, dia akan marah. Ya. Nah ini harus kita pahami juga. Nanti muncul nanti hikdu tuh, pendaman hati kita. Ya. Hikdu biasanya kalau kita belum mampu untuk melawan, dia akan banyak basa-basi di depan. Manis. Nah itu hikdu tuh cirinya tuh. Tapi kalau di belakang, ya dia ngomongin keburukannya. Itu hikdu. Ciri hikdu begitu. Kita nggak usah lihat orang ya, lihat diri kita nih. Ada nggak kita ketemu orang kayak gitu? Baik di awal senyum-senyum, di depan dia baik-baik, pas di belakang, dia parah gitu. Gitu misalnya. Kerjaannya tuh nggak pernah beres, bla bla bla. Di dalam ngomongin, itu hikdu namanya. Ya, itu hikdu. Yakin hidupnya. Ya. Dan yang ketiga di ciri hikdu ya. Hikdu yang ciri pertama adalah di depan berkata baik manis. Selama belum bisa ngebales, gitu kan? Di belakang ngomongin. Itu hikdu tuh. Ciri ketiga adalah dia demen banget kalau yang dia hikdu itu, yang dia benci itu dapat musibah. Senang ketika orang itu dapat masalah. Ih, kena dah lu. Udah gue bilang kan dari dulu gitu tuh. Ya kan? Emang dia pantas dapat kayak gitu. Soalnya tindakannya nggak bener bla 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 gitu. Itu hikmah itu. Ya, itu hikmah. Secara nggak langsung karena kita momen kemerdekaan ya. Secara nggak langsung sebenarnya walaupun kita merdeka secara fisik, tapi hati kita nggak pernah. Kenapa? Karena setiap tindakan kita ya selalu dilandasi dengan penilaian pada merdeka nggak? Ya, dia nggak pernah merdeka sebenarnya. Maka nanti kita akan bahas satu materi khusus banget tentang kemerdekaan yang sejati, ya. Al-hurriyatu al-haqiqah, ya. Kemerdekaan yang sebenar-benarnya merdeka, bukan tentang fisik. Mungkin kita kaya tapi kita nggak merdeka. Kalau kekayaan kita raih dengan tujuan untuk pembuktian kepada orang, misalnya dulu dihina sama dia, gue membuktikan kalau gue bisa kaya, itu gak merdeka dia sebenarnya. Ya gak? Capek hidup kayak gitu. Ya, nanti kita akan bahas tuh 4 hal yang menghambat kemerdekaan kita. Ada. Kalau 4 ini masih kita lakukan nih, atau kita bekerja apapun kerjaannya, mau sholat, mau ibadah, mau kerja, nyari duit, kaya dan lain sebagainya, tapi faktornya 4 ini, ya sebenarnya kita nggak merdeka, tidak benar-benar merdeka. Kita masih ada pada kendali 4 hal ini. Secara nggak langsung, walaupun mereka nggak kendali kita, tapi kita membuat hati kita terikat sama mereka. Kata kuncinya 3. Jangan melakukan sesuatu karena sesuatu. Lakukan sesuatu karena Allah.
Jangan merasa memiliki sesuatu karena diri kita milik Allah. Dan jangan menganggap kita memiliki sesuatu karena segala sesuatu itu milik Allah. Nah, kalau tiga ini sudah kita coba lakukan, insya Allah itulah kemerdekaan. Karena nanti di suluk kita ada yang ketiga. Nanti kan kita baru bahas wirid kan. Wirid tadi banyak, ada 6 atau 7 gitu ya. Nanti harus wirid ada lagi tuh, mautul maknawi namanya. Ya, mati sebelum mati. Mutu qabla antamut, kata-katanya begitu. Matilah engkau sebelum engkau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, maksudnya apa ini? Mati suri bukan, ya. Bu, ada nanti suluknya, ya. Yang ketiga adalah uh, al-hilwi al-hilwu ya, anil makhlukat, ya. Kau bebas dari belenggu makhluk. Nah, inilah yang disebut dengan kemerdekaan. Merdeka. Nah, kita bahas, insya Allah. Ya. Salah satu bentuk merdeka adalah merdeka dari hikdu. Karena hidup kita nggak pernah enak. Ya, kita kerja ingin pembuktian ke orang lain, gitu kan? Karena kita nggak senang sama dia, maka kita pengen lebih dari dia. Karena ego kita disentil misalnya, karena ujub. Atau karena bodoh, kita dimarahin, kita kesel, gitu kan? Ya kan? Ke bawah sampai tidur loh itu. Tidurnya nggak enak kan nyenyak. Tidur nggak nyenyak, kira-kira bisa bangun tahajud nggak? Kagak. Kagak akan bisa bangun tahajud. Karena tidurnya aja kagak nyenyak. Gitu ya. Jadi kalau di hati kita masih ada hikdu, berat banget buat kita ngajarin ibadah. Apalagi ibadah tahajud. Sudah. Kalau malamnya nggak dapat cahaya, nggak dapat bensin, siangnya akan makin berat ngalamin ibadah-ibadah yang lain. Inilah penyakit kita nanti. Makanya kata Rasulullah ada satu orang disebut sama Nabi, ini penghuni surga mau datang, ya kan? Penghuni surga mau datang. Pas datang, itu bukan sahabat terkenal. Ya. Abdullah bin Umar kagum, ini orang apa yang hebat sampai Nabi Muhammad SAW bilang penghuni surga mau datang. Hebat banget kan? Akhirnya Abdullah bin Umar ya, bikin siasat mau nginep di rumahnya. Pas nginep di rumahnya dia lihat aktivitasnya nggak ada yang spesial, ya sholat ya biasa, ya puasa ya biasa, makan ya biasa, semua sebab biasa, nggak ada yang lebih hebat dari sahabat yang lain, gak. Sampai 3 hari nggak ditemuin tuh apa sih istimewanya sampai disebut penghuni surga nih gitu kan. Lalu ditanya langsung oleh Abdullah bin Umar ke orang itu, apa amal harian kamu, ya, amal harian itu disebut dengan wirid ya, apa amal harian kamu yang selalu rutin kamu lakukan gak pernah putus. Oh ada satu, yaitu sebelum tidur saya selalu mengingat hal itu saya ngapain aja, namanya muhasabah, dihisab, hasibu qabla an tuhasabu kan gitu, ya hisab dulu diri kalian, hitung. Nah, kalau ada yang nyakitin saya nggak mau bawa ke tidur saya maafin, saya maaf saya maafin. Kalau ada yang dapat nikmat, ya saya bersyukur buat mereka. Kalau ada yang saya salah, ya saya akan minta maaf, ya. Minta maaf ke Allah, nanti lalu minta maaf ke orang. Intinya dia nggak mau bawa dendam, nggak mau bawa masalah ke hati dia menjelang tidur. Nanti tidurnya nggak nyenyak, mimpinya aneh-aneh. Jadi kalau ada mimpi buruk nih, itu bukan karena kita gimana-gimana. Kadang mimpi buruk karena kita membawa penyakit hati ke dalam tidur. Tidurnya nggak nyenyak. Akhirnya apa? Bangunnya susah. Ya, ini secara batin. Kalau fisik kan masalah kecapean tuh. Kemarin kita bahas ya kecapean lah, kurang tidur siang dan lain sebagainya. Ini kalau masalah batin, hatinya nggak pernah bisa tenang. Hati nggak tenang, tidur nggak tenang. Nggak nikmat, di bawah tidur tuh nggak nikmat. Akhirnya dia kesiangan. Bangun tidurnya pun nggak enak. Ya pegel-pegel lah, pundak sakit lah, dan lain sebagainya. Paham ya? Nah ini yang terjadi kalau kita ada hikbu di hati, di bawah. Ya. Kedua, ya, anil bidah. Waduh, ya. Selamatnya hati kita dari bid'ah. Bid'ah, ya. Bid'ah. Selamatnya hati kita dari bid'ah. Nah, bid'ah di sini ya bukan bid'ah dalam kategori fikih, ya. Kita 13 menit lagi ya. Bid'ah di sini bukan bid'ah dalam kategori fikih, bukan. Tapi bid'ah dalam kategori akidah, i'tikad. Kan salah satu qalbi, hati. Hati warnanya fisik apa? Batin, batin. Ya, batin itu terkait dengan keyakinan, akidah. Oh iya.
Mau ini juga nggak nih sekalian nih, sambil nunggu jalan. Ya. Selamatnya hati kita dari bid'ah, dari iktikat yang salah, keyakinan yang salah. Ya. Nah, ini berarti kita belajar tentang yang namanya memahami takdir nih di sini nih. Nanti muncullah nih aliran-aliran yang salah kayak Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, ya, dan lain sebagainya. Itu bid'ah, nah, akidah, ya. Atau aliran-aliran sufi yang ngaco, ya kan? Sufi ngaco tuh misalnya, saya udah nggak perlu sholat karena dekat sama Allah, ya nggak bakal sholat dia kalau kayak gitu. Gimana dia mau sholat tahajud kalau hatinya aja tidak meyakini sholat? Ya, dia bilang sholat hanya untuk dekat sama Allah. Oh, ada dalilnya. Iya, emang ada. Ya, ada dalilnya la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lizikri dan tinggalkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau udah ingat sama Allah udah nggak perlu sholat karena tujuannya sudah tercapai. Kita kerja untuk apa? Untuk kaya. Kalau kita udah kaya dari lahir buat apa kerja? Tinggal nikmat, mati. Begitu nggak pola pikirnya? Nggak begitu. Ya, inilah yang disebut dengan bid'ah akidah. Bukan bid'ah tentang ibadah. Bukan bid'ah tentang muamalah. Karena bid'ah muamalah, bid'ah ibadah ada dua macam nanti. Ada yang hasanah, ada yang dolalah. Bukan kata saya, ini kata Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i bilang bid'ah dibagi dua kalau urusan fikih. Ada bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik. Apa itu? Aktivitas yang di zaman kita ada, di zaman Nabi nggak ada. Tapi ada sandalan syariatnya. Itu namanya bid'ah hasanah. Landasan syariatnya ada, nah. Yang ngaji tiap malam Jumat nih, Nabi kagak ada. Ya, itu bid'ah. Tapi kan tolabul ilmi, ya, itu diperintahkan. Sandarannya ada. Mau bentuk ngajinya gimana? Bentuk ngajinya mau maulidan kek, mau isomi ojan kayak gitu kan. Mau bentuk ngajinya adalah syabanan kek, muharraman kek, apa kek namanya? Namanya ngaji tetap ngaji. Sandarannya ada yaitu tolabul ilmi, fardhotun, wajib. Paham nggak sampai sini? Jadi mau dinamakan acara maulid, mau namanya acara tablik akbar, apapun nama acaranya selama isinya taklim, ya majlis taklim ngaji ilmu, ya boleh. Ya, boleh. Paham ya sampai sini ya. Jangan kita terjebak oleh istilah. Jangan terjebak oleh istilah. Ya. Kata para ulama dalam kaidah, ya, al-lafzu ya, bil ma'ani, la bil mabani. Lafaz itu yang dinilai adalah maknanya, bukan bangunan katanya. Contoh. Nah, ini spidol buat Ina nih. 2.000 aja kasih lafaznya pakai buat Ina berarti pakai lafaz hadiah. Gitu nggak? Atau hibah. Gitu kan? Tapi ada syaratnya tuh, yaitu 2.000. Ya, ada syaratnya 2.000. Itu sebenarnya transaksinya hibah atau jual beli. Jual beli. Walaupun lafaznya menggunakan lafaz hibah. Lafaz hibah nggak dinilai. Yang dinilai adalah bentuk transaksinya. Paham nggak sampai sini? Mau namanya maulid ke kalau dalam taklim ya taklim gitu. Ya. Mau namanya maulid ke kalau dalamnya mabuk-mabukan dosa. Paham nggak sampai sini? Jadi jangan kita terjebak sama kata-kata maulid. Nah, itu mah bid'ah dalam konteks fikih, tergantung dari tindakannya. Ada yang dolalah, ada yang hasah. Tapi bid'ah dalam akidah, ini ngaco. Ini berbahaya. Menganggap Allah nggak tahu apa yang kita lakukan sampai kita ngelakuin. Ya, itu namanya Mu'tazilah tuh begitu. Menganggap Allah itu maha adil, benar nggak? Benar. Tapi keadilan Allah berarti apa yang kita lakukan harus dibalas sama Allah. Dengan apa yang seharusnya misalnya. Saya sedekah, Allah janji dibalas 10 kali lipat. Maka harusnya kalau saya ngasih 10.000, saya dapat 100 ribu. Bahaya nggak begitu? Seolah-olah Allah dipanggilin sama kita nih. Ya kan? Ya Allah, ya kan itu namanya jual beli sama Allah. Ya, benar nggak? Akhirnya apa? Akhirnya dihujat kan? Yang kayak begini kan? Karena memang nggak bisa matematika Allah itu dihitung seperti itu. Bentuk respon Allah nggak harus dengan nominal. 10 kali lipat bisa jadi bentuknya adalah pencegahan. Al-mamu namanya. Ya, pencegahan. Harusnya kita jatuh dari motor kena luka ya bayar ke dokter 100.000.
Tapi nggak jadi jatuh. Paham nggak sampai sini? Kalau takdir kan nggak jatuh. Berarti apa? Selamat nggak 100.000 kita? Nah itu kan gantinya kan 10 kali lipat dari 10.000 itu. Atau emang di akhirat digantinya? Paham nggak sampai sini? Jadi nggak bisa Allah dipalkirin dengan hitung-hitungan kita. Kalau kita meyakini itu bid'ah namanya. Ya, bid'ah akidah. Akidah Mu'tazilah itu. Ya, akidahnya Mu'tazilah. Paham sampai sini ya? Menganggap misalnya orang yang sudah mengucapkan syahadat, ya, sudah mengucapkan syahadat, tapi dia tidak, misalnya nih, ya, tapi dia mengakui sahabat Nabi itu baik semua, padahal kata mereka Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir. Nah, ini juga bid'ah dan itu akidah Syiah Rafidhah. Rafidhah ya. Karena Syiah itu nanti ada Syiah politik, ada Syiah akidah, beda. Beda. Awalnya Syiah itu politik, Mbak. Kayak gini lah kita nih kemarin pilihan presiden nih, Pilpres nih, ya kan? Ada yang milih Ganjar, milih Anies, milih Prabowo. Ah, itu mah politik aja. Ini namanya Syiah politik, pendukung Ganjar, pendukung Prabowo, pendukung Anies, kan begitu. Tapi kalau setelah itu dia mengkultuskan Prabowo, mengkultuskan Anies, mengkultuskan Ganjar, ah ini udah si akidah nih. Sehingga yang dianggap pokoknya kalau bukan Anies, Prabowo dan juga Ganjar salah semua. Atau kalau bukan Prabowo, Anies dan Ganjar salah semua. Semua. Ah, itu Pak, itu disebut dengan si akidah, bahaya. Inilah yang nggak boleh si Alfido ini. Yaitu membela membabi buta Sayyidina Ali dan mengkafirkan sahabat lain yang dianggap merebut kekuasaan Sayyidina Ali. Ini siap politik awalnya. Setelah Nabi Muhammad wafat, siapa nih yang menggantikan Rasulullah? Nggak gitu tuh. Awalnya politik, ya. Apakah Abu Bakar Siddiq, ataukah Sayyidina Ali, atau Umar bin Khattab, kan gitu. Ataukah sahabat yang lain. Ada yang mendukung Sayyidina Ali sampai sampai sekarang. Harusnya Sayyidina Ali yang memimpin di awal-awal. Kenapa? Menantu Rasulullah yang paling dekat dengan Nabi. Satu nasab lagi. Ya kan? Satu keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Selain menantu, juga ponakan. Ya enggak? Kurang dekat apa? Harusnya beliau kan begitu. Nah, sampai sekarang ke bawah itu Syiah politik. Tapi ada Syiah Wafido. Udah meyakini Sayyidina Ali, bahkan mengkafirkan Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Sayyidah Aisyah, Hafsah, dan lain sebagainya. Nah, itu baru namanya bid'ah akidah. Ini berarti kita belajar tentang ilmu akidah sih. Paham ya? Nah, kita benarin. Kalau akidahnya ngaco, berat kita untuk melaksanakan sholat tahajud dan sebagainya. Nah, baru yang terakhir, yang berbahaya juga. Ya, kita tutup dengan salamatul qalbi anfuduli humumid dunya. Ya. Selamatnya hati kita dari fudul, faud, ya, fudul, berlebih-lebihan, ya, umum, ham, keinginan, ya, dunia, tentang dunia. Pikiran kita fokusnya ke dunia loh. Ya, pikiran kita fokusnya ke dunia. Bahkan kalau belum tidur nih, kita udah mikirin besok kita mau ngapain. Misalnya gitu. Ya, besok kita mau mau ngapain? Dijamin bangun tidurnya sesuai dengan jadwal besok. Ya kalau besok jam 7 bangun. Paham nggak? Tapi kalau kita dari mau tidur nih, pikiran kita, saya mau sholat tahajud. Ya Allah, ya saya niatkan saya mau sholat tahajud. Biasanya dimudahin tuh. Gampangnya gini deh, gampang nih. Yang suka bola nggak Pak? Suka bola. Champions jam berapa? Jam 1, jam 2 kan? Baik. Kita tidur deh jam 8, jam 9. Niatin mau nonton Liga Champions. Ya, mau ada alarm, mau kagak bangun nggak? Bangun. Paham nggak sampai sini? Karena hati kita kepikiran pas tidur tuh. Gelisah dia. Kadang bahkan bukan cuma bangun pas jamnya loh. Setiap sejam sekali dia bangun. Lihat jam, masih lama gitu lagi. Masih lama tidur lagi. Itu enggak. Itu faktanya begitu. Kepikiran ya. Nah, jadi kalau kepikiran tentang dunia jauh dia dengan sholat tahajud. Gimana mau tahajud? Sebelum tidurnya pikiran dia tentang apa yang pengen dia dapatkan di hari esok tentang dunia. Gak ada habis-habisnya. Ya. Nah, ini yang salah satunya ini nih dunia ini. Ini salah satu yang menyebabkan kita tidak merdeka nanti nah. Ya, tidak merdeka nih. Awaik nih salah satunya nih. Penghambat jalan kita menuju kemerdekaan adalah humum anidun, ya, keinginan dunia yang berlebihan, ya. Jadi kita ngejain segala sesuatu fokusnya ke sini. Dapat nggak dapat mah dapat. Kan Nabi sendiri yang bilang. Kata Nabi Muhammad ya, innamal a'malu binni niat wa innamal likulli imrin ma nawa.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia pengen, oke, okay? Dan juga karena wanita yang ingin dia nikahi di Madinah saat itu, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, dapat kerjaan baru, lapangan kerja baru, itu pasar baru di Madinah sebagai bisnis, dan dapat pasangan baru di sana. Tapi dapat ridho Allah? Enggak. Dapat pahala? Enggak. Artinya apa? Tentang dunia, ini bukan tentang aktivitas. Bukan. Bukan. Kenapa? Aktivitas sama. Tadi hadis Nabi tadi aktivitas sama nggak? Sama-sama hijrah. Benar nggak? Sama-sama hijrah kan? Nggak ada beda aktivitasnya. Jadi tentang dunia nih, Bapak Fatia nggak ada beda dengan orang lain, sama-sama kerja, sama, aktivitas sama, ya. Mama Zemi aktif sama-sama masak, oke, sama-sama masak. Tapi beda outputnya, beda. Kalau motivasinya beda. Contoh, Mama Zemi masak. Apa motivasinya? Ingin dipuji suaminya. Gitu. Ingin dipuji suaminya. Pas suaminya makan cuma makan doang, nggak ada ngucapin pujian, ya nggak ada bilang ini enak, bahkan nggak senyum dan lain sebagainya. Hati dong ke kesel, ya. Karena apa? Masaknya demi dipuji, terpenjara dia oleh keinginannya yaitu pujian. Capek nggak? Capek, ya. Nggak semua orang peka kan gitu ya. Atau ujungnya diem, diemin. Besok nggak mau masakin lagi. So beli, iya, ya nggak. Kenapa motivasinya? Ya. Coba kalau motivasinya Allah. Dan Allah bilang dalam Nabi Muhammad bilang dalam hadis, ya, man yam man lam yaskuin nasa lam yaskuin. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi waktu masak misalnya nih, karena landasannya bersyukur, Allah memberikan kita suami kita nih, yang udah bekerja, mencari nafkah, ngasih uang belanja dan lain sebagainya, ya. Karena kita bersyukur akan hadirnya dia, kita masakin yang enak, ya. Apapun responnya, kita senang. Kenapa? Karena kita ngerjainnya dengan rasa syukur. Dan Allah bilang la insyakartum la azidat. Nah, Allah tambah. Tambah apa? Yang pertama adalah tambah kenikmatan hati kita. Jadi ngerjainnya nggak ada dongkol, nggak ngedumel, nggak ada harapan apa-apa. Senang aja gitu. Yang pertama. Yang kedua, Allah bisa ubah hati orang yang ingin kita tuju itu yang menjadi lembut dengan masakan kita. Nanti dia muji lah, dia senang dan lain sebagainya. Senang gitu ngeliat makan langsung bergairah dan lain sebagainya. Makin senang gak kita? Itulah syukur. Jadi salah satu obatnya bukan dengan meninggalkan aktivitas dunia, tapi dengan motivasinya dibuat karena rasa syukur. Bekerja, sama-sama kerja. Tapi yang satu pengen dapat pujian bosnya. Kalau bosnya nggak muji, di depannya dia baik, di belakang dia dumel gitu kan, ngomongin dan lain sebagainya. Tapi kalau karena syukur, dia nggak peduli depan belakang. Motivasi dia adalah untuk aufu bil uqud, memenuhi hak-hak kerja, kontrak kerja kita. Dan berterima kasih atas hadirnya bos kita itu kan gitu. Tanpa dia rezeki Allah tidak mengalir ke kita. Jadi kita totalitas kerja ini. Tapi kita juga punya kontrak kerja. Waktunya jam pulang ya pulang. Beda dengan orang ngejilat. Orang ngejilat pas ada bosnya dia nggak pulang, pas bosnya nggak ada, jangankan lembur, pulang cepet sebelum pulang udah nggak kerja, udah malas-malesan dan lain sebagainya. Karena apa? Motivasinya ngejilat. Jadi hukum dunia ini tindakannya sama, yang membedakan motif dan outputnya akan beda. Jelas ya sampai sini ya. Nah ini kita benerin. Selama tiga ini kita benahi, hati kita selamat, insya Allah. Allah akan mudahkan kita untuk mengerjakan sholat tahajud dan ibadah-ibadah lain. Jelas ya? Ada pertanyaan? Pas setengah 9. Kalau yang masalah Iya. selain mutasil itu ada loh Banyak. lagi ada Jabaria. Jabaria. misalkan kita mau berbicara saya kan kita salah saya salah tuh doa Allah lainnya sampai sama Hmm. terus Hmm. akan bilang Hmm. Hmm. saya ada pertanyaan saat yang untuk nggak tahu nih gimana kan kalau misalkan dari mutazilah itu kayak misalnya Allah nggak tahu gitu